Oke, siap. Assalamualaikum, Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak Syahrudin. Ah, apa ada yang bisa ulun bantu, Pak Syahrudin? Ya, bagaimana kabar Pak Fahmi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebaliknya, Pak, kabar pian kayak apa, Pak? Alhamdulillah Pak, pada hari ini juga sama sehat. Ya, jadi maksud ulun menghubungi Bapak karena ada hal yang ingin ulun sampaikan. Apakah Bapak ada waktu hari ini? Oh, inggih kalau begitu, Pak. Kebetulan sekali ulun nih sedang kosong. Jadi, pian bisa kalau ingin sharing kepada ulun apa yang menjadi permasalahan Bapak sekarang? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Inggih, kada apa-apa, Pak. Hmm, Lanjut. Ya, saya ingin mencari solusi Pak agar siswa ini lebih tertib di sekolah, aturan seperti datang terlambat Pak, bahkan ada yang tidak memakai seragam lengkap, kemudian dan juga mungkin ada yang membawa barang yang mungkin dilarang lah untuk dibawa di sekolah Pak. Oh, iya. Baik, Pak. Jadi dapat ulun simpulkan dari permasalahan Bapak tadi, jadi di sini mungkin tujuan yang ingin Bapak capai yaitu untuk mengurangi pelanggaran siswa, begitu ya, Pak? Yang bisa ulun tangkap. Iya, benar sekali Pak. Nggih. Mungkin sekarang Bapak bisa menceritakan apa yang kira-kira Bapak rasakan saat menghadapi permasalahan tentang ketertiban siswa ini, Pak, dan apa yang menurut Bapak menjadi tantangan terbesar dari permasalahan ini. Yang pasti Pak, saya sendiri rasa frustasi. Sudah jelas aturan di sekolah itu ditetapkan, namun siswa ini masih sering melanggar. Nah, jadi saya merasa kurangnya pengawasan, kemudian yang mungkin ini menjadi satu penyebab, dan juga kesadaran siswa yang pentingnya disiplin itu masih rendah, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Nggih, mungkin dari pengalaman ini apa yang kira-kira Bapak sadari atau pelajaran apa yang Bapak dapatkan tentang cara mengelola ketertiban siswa selama ini, Pak? Mungkin saya sadari pendekatan disiplin kami ini terlalu kaku, Pak, dan tidak cukup melibatkan siswa dalam memahami pentingnya aturan tersebut. Mungkin juga kami ini mungkin kurang tegas dalam menegakkan konsekuensi bagi siswa yang melakukan pelanggaran, Pak. Hmm. Nah, dari kesadaran-kesadaran Bapak ini mungkin apa yang akan Bapak rencanakan untuk dilakukan ke depannya agar permasalahan tentang ketertiban ini bisa ditangani dengan lebih baik, Pak? Saya berpikir untuk meningkatkan lebih banyak komunikasi dengan siswa dengan cara mungkin melibatkan mereka dalam diskusi tentang pentingnya aturan atau yang sekarang ini keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, selain itu saya juga mungkin berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para rekan guru untuk bisa memastikan penerapan disiplin ini lebih konsisten dan juga mungkin tegaslah dalam melaksanakannya itu. Oh, bagus sekali, Pak. Kemudian menurut Bapak bagaimana perasaan siswa saat mereka melanggar aturan-aturan di sekolah? Apakah mereka menyadari dampak dari tindakan-tindakan pelanggaran mereka tersebut, Pak? Ya Pak, mungkin seperti ini. Sepertinya sebagian besar siswa itu tidak benar-benar memikirkan dampak yang mereka lakukan tersebut. Mereka sudah melanggar aturan, tapi ya ibaratnya sudah mungkin rasa biasa lah.
karena mungkin merasa perasaan mereka itu bukan suatu masalah yang besar lah. Oh. Hmm, Kemudian apakah Bapak pernah mencoba Pak pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk menangani pelanggaran ini Pak sebelumnya? Jika ya, apakah itu berhasil dan apakah tidak berhasil Pak kegiatan yang Bapak lakukan? Iya, saya mungkin pernah mencoba memberi sanksi yang lebih ringan, seperti memberi peringatan lisan, tapi sayangnya itu tidak terlalu efektif. Mungkin karena siswa itu tidak merasa ada konsekuensi nyata lah dalam ketika mereka melakukan pelanggaran tersebut. Gitu. Kalau menurut Bapak bagaimana melihat peran guru lain selain Bapak di dalam menjaga ketertiban di sekolah Bapak? Apakah sudah ada kerjasama yang solid Pak antara Pian dengan guru-guru lain di sekolah? Mungkin beberapa guru itu sudah cukup membantu dalam menjaga ketertiban, tapi sepertinya ada yang masih kurang konsisten dalam menegakkan aturan yang sudah dibuat. Kami pun belum memiliki pendekatan yang seragam, jadi bukan. Mungkin seperti itu, Pak. Kemudian menurut Bapak apa saja faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi siswa tersebut dalam melanggar ketertiban? Mungkin apakah lingkungan rumah atau faktor lain yang berperan Pak? Kalau menurut saya, faktor keluarga itu cukup berpengaruh. Beberapa siswa datang dari keluarga yang kurang memperhatikan disiplin, dan itu juga bisa terbawa ke sekolah. Jadi akhirnya mereka mengikuti apa yang namanya yang bisa diterapkan di keluarga lah Pak. Jadi dibawanya ke sekolah. Oh, seperti itu Pak lah. Menurut Pian keluarga tadi. Bagaimana menurut Bapak cara memotivasi siswa nih Pak untuk lebih patuh kepada aturan sekolah tanpa menggunakan hukuman yang keras Pak? Kalau saya pikir kita bisa aja mencoba pendekatan yang lebih positif, yang lebih bagus, seperti memberi penghargaan bagi siswa yang perilakunya baik, atau memberikan penjelasan lebih rinci tentang pentingnya aturan yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Kemudian setelah selesai dilaksanakan, mungkin bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan tindakan atau strategi yang telah diambil nanti, dan apa saja mungkin Pak indikatornya untuk menentukan keberhasilan tersebut? Yang pasti cara mengukur keberhasilan ini kita lihat dari perubahan dalam jumlah pelanggaran yang terjadi, kemudian apakah siswa itu mulai sadar tentang pentingnya disiplin. Jadi tanpa harus kita marahi atau gimana itu, jadi siswa itu sudah sadar lah tentang disiplin di sekolah. Bagus sekali Pak pandangan Bapak tentang kedisiplinan. Mungkin dari percakapan ini Pak, menurut Bapak apa hal yang terpenting yang Pian dapatkan Pak dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan yang kita lakukan hari ini, saya menjadi lebih sadar bahwa dalam menegakkan aturan dan juga disiplin di sekolah, itu pentingnya melibatkan siswa dalam memahami alasan dibalik aturan tersebut. Kemudian dalam kunci dalam meningkatkan ketertiban sekolah tersebut adalah pemahaman dan kesadaran diri dari siswa masing-masing. Betul sekali Pak. Bagus sekali menurut ulun Pak pandangan Pian.